Tapi kemudian Linglong berteriak, "Sudah terlambat, saya sudah membebaskannya." Begitu dia mengatakan ini, massa besar cahaya bintang berkumpul di sekitar 100 meter di belakang pusaran, diikuti oleh setetes siluet. Mengambang di tengah-tengah cahaya bintang, dia melihat sekelilingnya dengan bingung. Begitu Hani melihatnya, dia benar-benar terperangah. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dia adalah Xiang Zili, seorang pria tua dengan penampilan licik yang disegel oleh jiwa gabungan Linglong dan Yuanca melalui penggunaan udara fantasi ketika dia memasuki Gunung Kunwu. Saat itu, jiwa yang bergabung mampu menggunakan berbagai teknik rahasia baik dari roh dan ranah iblis penatua, menghasilkan kekuatan yang menakutkan sebanding dengan kultivator tahap penyempurnaan Void. Ini cukup untuk sementara menyegel Xiang Zili di ruang terpisah dari ki spiritual. Adapun udara fantasi, itu adalah teknik kuno yang telah lama hilang di dunia fana. Itu untuk sementara bisa menyegel seseorang di dalam air mata spasial. Air mata itu seharusnya tidak ada terlalu lama dan tidak bisa dimasuki dari luar. Teknik ini juga dikenal dengan beberapa nama lain, seperti tirai segel abadi atau penjara mimpi buruk. Tentu saja, kemanjuran teknik akan tergantung pada kultivasi target dan casternya. Jika seorang kultivator tingkat rendah menggunakannya untuk menjebak kultivator tingkat tinggi, kemungkinan akan menjadi bumerang. Seseorang akan dapat menggunakan harta sihir yang kuat untuk secara paksa membuka air mata, atau mereka juga bisa menunggu sampai tekniknya berakhir. Terlepas dari beberapa keadaan aneh, teknik sihir itu tidak terlalu berguna. Pengguna teknik itu juga harus berada di tahap pertengahan transformasi dewa. Mungkin itulah alasan kenapa teknik ini telah punah di dunia. Melarutkan teknik itu sendiri juga membutuhkan sejumlah besar kekuatan sihir dan indera spiritual yang kuat. Dengan mengandalkan kekuatan dari piring menentang bintang, Linglong dapat dengan paksa membubarkannya. Meskipun Xiang Zili tidak memahami teknik ini, dia telah mendengar beberapa legenda yang berkaitan dengan itu, dan tetap dalam meditasi damai sejak dia disegel di dalam. Gerakan sekecil apapun kemungkinan akan menjebaknya dalam ilusi berbahaya. Sekarang setelah dia bebas, dia benar-benar bingung. Dia dengan cepat melihat sekelilingnya dengan mata bingung dan menyipit. Kemudian ekspresi kesal sejenak muncul dari wajah serigala berkepala dua, dan segera melepaskan dua sinar hitam di bendera angin hitam di depannya. Spanduk itu bergetar dan melepaskan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, melingkari pusaran dari segala arah. Pusarannya sudah terkondensasi menjadi 3 meter. Benang hitam menyebabkan pusaran berhenti sebelum dengan cepat menyusut menjadi bola selebar kaki. Bola itu kosong dengan ujung-ujungnya berdenyut. Dengan distorsi hebat dari ruang di sekitarnya, hampir seperti kehampaan memakannya. Hanya harta roh surgawi tipe spasial seperti bendera angin hitam yang mungkin bisa menciptakan sesuatu yang begitu menakutkan dan tak terbayangkan. Ketika Xiang Zili melihat bola, ekspresinya melengkung dan dia berteriak, "Tidak bagus." Dia dengan cepat meludahkan tanda segitiga merah tua. Itu menyala, membungkus dirinya dalam api keemasan dan cahaya menyilaukan sebelum mengambil bentuk binatang. Konstruksinya memiliki tubuh berapis baja, 2 tanduk, dan api keemasan membungkusnya, seperti persilangan antara sapi dan harimau. Saat itu muncul, binatang itu melompat dalam seberkas emas dan menembak ke dalam lubang hitam. Sementara itu, tubuh Xiang Zili menyala dengan cahaya ungu, menciptakan penghalang di sekelilingnya dan menatap replika lubang hitam dengan wajah tegang. Sebelum binatang api itu mendekat, Yuanca dengan jahat melolong dengan tawa dari dalam kehampaan hitam. Bola tiba-tiba tenggelam di udara dan melengkung beberapa kali sebelum bergeser tepat di atas altar. Berdenyut keras seolah-olah akan pecah. Hani melihat retak hitam tipis dan panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Retakan menjerit dan membentang keluar seperti kilat. Dari kejauhan, itu menyerupai cermin besar yang terfragmentasi. Kulit Hani memucat, apakah harus melalui jebakan spasial lain? Sebelumnya, keruntuhan spasial lantai 8 pagoda penekan iblis mengaktifkan batasan lantai, jadi tidak ada bahaya sebenarnya. Tetapi kali ini berbeda. Air mata yang tidak stabil muncul tanpa pola dengan benang cahaya hitam berkedip darinya. Sekalipun dia entah bagaimana berhasil beruntung dan terserap oleh robekan spasial yang cukup besar, dia hanya akan selamat jika entah bagaimana dia cukup beruntung untuk dibawa ke saku spasial kecil. Hani melihat Taos 7 keajaiban yang telah dengan kuat ditahan di tempat dekat altar oleh setan berkepala 3. Menjadi yang paling dekat dengan pusat bencana ini, dia memiliki air mata spasial selebar 8 kaki melewatinya.
benar-benar menghapus keberadaannya. Adapun jiwa baru lahirnya yang lolos dari tubuhnya yang hancur, itu tersedot ke dalam salah satu air mata spasial yang lebih besar dan benar-benar menghilang dari dunia ini. Setelah menyaksikan itu, Hani mengutuk dalam hati saat beberapa air mata berjalan ke arahnya dan mengelilinginya. Dia juga bisa mendengar jeritan menyedihkan Guiling dari kejauhan. Hani tidak punya waktu atau pikiran untuk mencari di tempat lain. Dia hanya bisa menggetakkan giginya dan mencoba melarikan diri hidup-hidup. Dia mengambil inisiatif untuk memenuhi robekan spasial yang masuk yang hanya beberapa inci tebalnya, menggunakan kuali surgawi untuk menyambutnya. Dengan tidak ada pilihan lain, Hani hanya bisa berharap bahwa kuali akan cukup tahan lama untuk menahan penghancuran air mata spasial. Yang menggembirakan, kuali hanya menyala dengan cahaya biru dan bersenandung dengan kontak dengan air mata tipis, secara paksa menghalangi itu. Dia dengan cepat kabur, terbang di sekitar air mata. Kemudian dia menoleh dan melihat beberapa air mata hitam mencambuk tempat dia awalnya, mengubahnya menjadi massa tanpa henti. Keringat dingin berjajar di punggungnya. Air mata bergetar dan menyala dalam cahaya hitam terang. Hani meringis ketika melihat itu, dan hatinya tegang sekali lagi. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Saat cahaya hitam melotot terang dari air mata, itu menarik segera setelah itu muncul, menyusut kembali seolah-olah waktu kembali. Dalam sekejap mata, air mata spasial di dekat Hani telah menghilang, seolah-olah itu hanya ilusi. Lega, Hani tiba-tiba teringat teriakan Guiling sebelumnya dan dengan cepat mencarinya. Dia melihat di mana Guiling awalnya, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Hati Hani bergetar dan indera spiritualnya melihat ke ubin seumur hidup iblis itu, tetapi ubin itu hilang. Dia menghela nafas dalam ratapan dan dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke masalah yang ada. Lin Yinping dan Mayat Xiong tidak berhasil sejauh dia, tetapi mereka tidak terluka. Mayat Xiong diselimuti cahaya merah menyilaukan dan ekspresinya tenang, sangat kontras dengan kulit pucat Lin Yinping yang pucat. Baru-baru ini, beberapa air mata mengalir melewatinya, jadi dia beruntung masih hidup. Mungkin kemampuan yang luas dari Dewa Pelindung Langit tak berujung yang diam-diam melindunginya. Hani hanya melirik Mayat Xiong dan Lin Yinping sebelum mengembalikan fokusnya ke altar, mengkhianati kegugupan terang-terangan dari wajahnya. Berniat untuk menghancurkan segel altar, fragmen jiwa Yuanjia telah meledakkan bendera angin hitam, membungkus altar dalam kekosongan hitam legam raksasa. Meskipun Hani tidak bisa melihat melalui itu, dia bisa merasakan bahwa mayoritas pilar batu yang terdiri dari formasi mantra dihancurkan. Dia menatap penuh perhatian pada cahaya hitam berkilau, melihatnya dengan cepat runtuh dan tiba-tiba menghilang menyebabkan matanya melebar. Hampir setengah dari mesbah itu sekarang hilang, setengahnya lenyap seolah-olah dibelah. Sekarang ada seseorang yang mengambang di dekat reruntuhan altar. Itu adalah Xiang Xili, ditutupi oleh penghalang cahaya ungu yang berada di ambang kehancuran. Dia syarat dengan keringat dan wajahnya tanpa darah, seolah-olah dia telah melalui pertempuran yang intens. Dua benda melayang di sampingnya, piring penentang bintang selebar kaki yang berputar di udara dengan penghalang seperti pasta emas yang mengelilinginya dan tongkat hitam pekat yang patah. Hani segera mengenalinya sebagai bagian kecil dari bendera angin hitam. Sebagian besar harta roh surgawi telah dimusnahkan dalam letusan. Apa yang tersisa darinya berkilau dengan cahaya hitam, seolah-olah sifat spiritualnya masih utuh. Hani melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda linglong atau serigala hitam. Saat dia bingung akan hal ini, piring penentang bintang berputar dan melepaskan kabut cahaya keemasan dari intinya. Linglong muncul dari kabut dan dengan dingin menatap sisa-sisa bendera angin hitam yang mencerminkan piring penentang bintang dan merilis awan ki hitam dengan cepat mengembun menjadi serigala berkepala dua setinggi 1 meter. Bulu serigala itu kusam dan matanya lesu. Ekspresi Xiang Xili tenggelam saat melihat keduanya dan dia mengambil beberapa nafas dalam-dalam. Kulit pucatnya berubah cerah dan tanpa kata-kata mengangkat tangannya, mengarahkan 2 jari ke arah serigala. 2 hembusan angin mengikuti, 1 emas dan 1 pedang merah dilepaskan, meluas menjadi 2 naga langit yang saling tumpang tindih satu sama lain saat mereka menyerang serigala. Xiang Xili cepat bertindak, meskipun dia dalam gelap dan tidak melihat apa yang terjadi. Dia yakin bahwa serigala yang diisi dengan ki iblis adalah iblis yang telah ditekan dalam pagoda.
Dia tahu dia harus memanfaatkan momen kelemahan ini untuk menaklukkannya. Serigala itu merengut pada serangan itu, dan kedua kepalanya meludahkan sinar hitam untuk menghalangi cahaya pedang. Tetapi jelas bahwa penghitung itu tidak akan membuktikan kecocokan. Itu telah menghabiskan terlalu banyak ki jahatnya yang meledakkan bendera angin hitam. Anehnya, serigala itu tidak takut. Sebagai gantinya, dia menatap sekilas ke altar di bawah, dan tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang bahkan bisa menghancurkan logam. Di kejauhan, Hani tidak bisa menyembunyikan ketidakpercayaannya pada apa yang terbuka. Sisa-sisa altar benar-benar runtuh, tidak meninggalkan apapun di belakang. Sementara itu, ki iblis hitam pekat muncul dari puing-puing dan dengan cepat menyebar. Tidak, segel dibuka. Ma Xiong berteriak kaget. Ekspresi Linglong tenggelam. Meskipun Xiang Zili tidak menyadari keadaan, ketika dia melihat begitu banyak ki iblis muncul, dia segera mengingat sesuatu dan wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Namun demikian, Hani tanpa kata menunjuk pada pedang emas besar yang melayang di atas kepalanya. Itu berdengung dan memotong di titik terdekat dari dinding ruang itu. Sebuah letusan menggelegar dan cahaya keemasan menyilaukan mencuat dari dinding, diikuti oleh rentetan panah merah dari busur guntur api boneka yang dengan tepat mengincar titik yang sama. Dalam sekejap mata, dinding bergetar, tapi jelas bahwa itu jauh dari pecah. Wajah Hani berubah suram, dan dia membalik tangannya untuk memanggil kipas Trifem. Sebelum dia bisa bersiap untuk menggunakannya, garis emas dan 2 bulan putih menghantam tempat yang sama yang dia targetkan. Terkejut, Hani melihat bahwa Ma Xiong dan Lin Yinping telah tiba di dekatnya dan menyerang dinding dengan serangan terburu-buru dan cemas. Mereka juga tahu bahwa hidup mereka dalam bahaya. Tidak peduli keinginan mereka, mereka harus mempertahankan hidup mereka terlebih dahulu. Tanpa kata lain, Hani bergabung dengan mereka dan melepaskan burung api 3 warna dari kipas menyerang permukaan dinding. Sebuah nyala api muncul sebentar dengan karakter jimat berkedip-kedip di dalamnya. Kemudian dengan serangkaian ledakan memekakan telinga, dinding akhirnya mulai melengkung. Di bawah rentetan berturut-turut, dinding membungkuk ke tingkat yang ekstrim, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ekspresi Hani berubah suram, dan dia dengan cepat menenggak setetes susu roh, mengisi kekuatan sihirnya sebelum dia melanjutkan serangan itu. Tetapi pada saat itu, garis kuning melayang dan menempel di dinding, menghilang untuk menunjukkan jimat kuning. Tiba-tiba, lapisan energi kuning menutupi seluruh dinding. Bola cahaya emas menyilaukan lainnya jatuh seperti bintang jatuh. Seekor binatang aneh yang terbungkus api emas mengamuk mengambil bentuk dari cahaya. Dengan gempa besar, tembok itu terbelah 2, mengintip jejak cahaya dari luar. Terkejut, Hani bergerak tanpa pikir panjang dan melesat ke dalam lubang. Bonekanya mengikuti. Lengkungannya menyala dan dia menemukan dirinya di aula besar yang akrab. Beberapa garis mengikuti di belakangnya dan berputar di udara 1 kali sebelum berhenti. Mereka adalah Lin Yinping, Ma Xiong, dan Xiang Zili. Aula besar adalah lantai 7 pagoda penekan iblis. Hani memandang Xiang Zili dengan heran, tetapi dia hanya tertawa pada Hani dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat itu, masa cahaya kemasan yang sebelumnya menghantam dinding terbang juga. Linglong memegang piring menantang bintang di atas tangannya. Lubang di dinding dengan cepat menyusut dan membaik dalam sekejap mata. Kemudian, orang-orang di aula saling melirik dengan hati-hati. Keheningan mencekik mengisi ruang kosong. Linglong melirik Hani dan Xiang Zili, memecah keheningan dengan mendengus. Berapa lama kita akan diam? Setelah iblis itu menyerap ki iblis yang cukup, kita mati. Xiang Zili ragu-ragu bertanya, apakah Anda senior Long Meng? Di masa lalu, dia telah disegel oleh jiwa Long Meng dan Yuan Cha yang menyatu. Wanita di depannya memberinya kesan berbeda dari sebelumnya. Kamu tahu sedikit, apakah ketiga guru kunmu meninggalkan penjelasan? Yang disebut Long Meng ini hanya sebagian dari keberadaanku. Linglong langsung menjawab. Penjelasan yang tidak jelas seperti itu membuat Xiang Zili berkedip kebingungan. Linglong mengerutkan kening dan mengiriminya transmisi suara. Beberapa kata membuat Xiang Zili kaget. Dengan sedikit kesadaran di matanya, dia melirik lagi. Menggunakan indera spiritualnya untuk memastikan wanita itu tidak memiliki ki jahat yang hadir padanya. Ekspresinya rileks dan dia buru-buru membungkuk berkata, Salam saya selir Kekaisaran Linglong. 3 master telah meninggalkan beberapa informasi sehubungan dengan penjara Anda. Mereka terpaksa menahanmu di sini karena sebagian dari jiwamu telah menyatu dengan jiwa iblis itu.
mereka tidak berani melepaskanmu. Longmeng dengan dingin berkata, tinggalkan hal itu ketika aku kembali ke alam roh. Anda lebih baik fokus pada bagaimana kita akan mengendalikan situasi. Setelah tubuh saya terbenam dalam ki iblis sempurna dalam waktu 3 hari, itu akan menjadi benar-benar rusak. Ketika waktu itu tiba, iblis akan memulihkan kemampuannya dan membangkitkan pasukan begitu dia lolos. Seluruh dunia fana akan dilanda perang sekali lagi. Xiang Zili tersentak dan tersenyum masam. Aku tahu sedikit tentang betapa menakutkannya ki iblis yang sebenarnya. Setelah iblis ini mengembalikan kekuatan aslinya, saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikannya. Lantai 9 juga sekarang dibanjiri dengan ki iblis, yang berarti iblis akan dapat dengan mudah menghindari kita karena mengembalikan kekuatannya. Bagaimana kalau kita mundur untuk sementara waktu? Dari jimat pemecah dunia yang saya ambil dari sekte saya hanya memiliki 2 yang tersisa. Ketika Linglong mendengar ini, dia mulai merenung. Lin Yinping tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Maksudmu kita tidak bisa menyegel ki iblis sekali lagi?" Xiang Zili menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seolah masalahnya akan begitu mudah. Segel asli rusak, dan iblis menghancurkan lambang panggilan naga ketika kami pergi. Jika kita tidak memiliki lambang itu, kita akan bisa mengaktifkan formasi penyegelan cadangan dan menekan iblis. Tapi sekarang, keheningan memenuhi aula sekali lagi. Handi kemudian dengan tenang berkata, "Karena ada formasi mantra dalam cadangan, dalam kebijaksanaan mereka yang luas, para kultivator kuno pasti menyiapkan alat sihir cadangan untuk mengendalikannya juga." Xiang Zili berhenti karena terkejut, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Memang, karena ada formasi mantra cadangan, para kultivator kuno seharusnya sudah menyiapkan cara alternatif untuk mengendalikannya. Tetapi keberadaan alat sihir itu tidak diketahui. Dikatakan disembunyikan di tempat biasa di gunung. Hanya satu dari keturunan Master Kunwu yang tahu lokasinya. Namun keturunan ini telah lama menyembunyikan identitas mereka. Apa yang harus kita lakukan?" Linglong dengan pahit berkata, orang-orang tua itu terlalu berhati-hati." Lin Yinping dan Ma Xiong mengenakan ekspresi khawatir ketika mereka mendengar ini. Hani mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah alat ini juga ditata seperti segel kekaisaran?" "Tidak, itu disebut prasasti kristal surga," Xiang Zili dengan santai menjawab. "Dengan itu kita akan dapat menggunakan formasi penyegelan cadangan." Wajah Hani berubah dan dalam keterkejutannya dia mengingat lempengan yang didapatnya dari gerbang gunung. Bukankah nama itu tertulis di situ? Tatapan Linglong santai melewatinya ketika itu diucapkan. Hani merasa jantungnya berdebar. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, mari kita coba meninggalkan gunung dulu. Iblis tidak akan bisa melarikan diri dalam beberapa hari. Mari gunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan orang-orang di dekat Nanjiang dan letakkan formasi besar untuk menyegel kembali gunung untuk sementara waktu. Setelah itu, saya akan mengumpulkan semua sekte jin besar di sini. Meskipun iblis akan sangat kuat dengan ki iblis, dengan serpihan penyerang-menyerangnya tidak ada alasan dia tidak akan binasa. Adapun ki iblis sejati, kita bisa mengubah ribuan kilometer di sekitarnya menjadi area terbatas sementara kita memikirkan cara untuk menahannya. Dengan pengalaman Xiang Zili, hanya butuh beberapa saat baginya untuk membuat rencana. Ma Xiong menghela nafas panjang dan dia dengan sopan menjawab, "Kata-kata rekan Taoxiang cukup masuk akal. Saya akan kembali ke lembah segudang iblis dan membuat laporan kepada Tuan Lembah. Hal ini tidak hanya menjadi masalah manusia. Jika lembah Anda mengambil tindakan, peluang kemenangan kita akan jauh lebih besar. Saya sudah lama mendengar tentang kekuatan rekan Daoisce secara khusus. Sayang sekali saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyambutnya karena dia selalu berada di pengasingan." Xiang Zili berbicara sambil tersenyum. Ma Xiong tertawa datar dan matanya berubah arah. Dia memberi Linglong hormat dan berkata, "Selir kekaisaran, Tuan Lembah kami mengatakan bahwa dia adalah kenalanmu." Dengan mengatakan itu, dia mengirim sisa pesannya melalui transmisi suara. Ekspresi tenang Linglong bergerak dan matanya mengkhianati kejutan. "Itu dia, saya ingin tahu bagaimana dia tahu bahwa saya yang disegel di sini." Linglong menggumamkan beberapa kata saat dia merenungkan masalah ini. Ma Xiong dengan tulus berkata, "Karena selir kekaisaran sudah mengetahui identitas Tuan Lembah kami, bukankah lebih baik bagimu untuk tinggal bersama kami di lembah segudang iblis selama beberapa waktu? Dengan iblis dan varian yang tak terhitung jumlahnya,
Kami akan dapat memilih tubuh yang sesuai untuk Anda. Aku tidak tertarik meninggalkan Gunung Kunwu. Sebentar lagi, aku akan kembali ke lantai 9. Orang-orang di ruangan itu mengira mereka salah dengar. Selir kekaisaran ingin kembali ke dalam. Bagaimana itu bisa terjadi? Ma Yat-siong berteriak. Itu benar, tapi itu bukan aku saja. Dia menunjuk Hani dan berkata, dia akan menemaniku. Petir penakluk iblis orang ini akan terbukti bermanfaat. Hani mengkhianati kejutan, tapi itu segera dinetralkan. Zhang Zili menatap Hani dengan tatapan aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Senior Linglong, tentu saja Anda bercanda. Mengapa Anda melakukan sesuatu yang sangat berbahaya? Kami berbeda, Linglong dengan dingin menyatakan. Saya awalnya berasal dari dunia roh di tubuh saya yang sebenarnya. Bahkan jika kultivasi saya dikembalikan ke tahap akhir transformasi dewa, saya tidak akan dapat kembali ke alam roh kecuali saya mengambil tubuh saya yang sebenarnya. Setelah itu selesai, saya akan kembali melalui aliran roh terbalik. Kali ini, aku akan bersiap untuk menggunakan kemampuan bawaan Serigala Silver Moon. Dengan mengandalkan itu, aku seharusnya memiliki setengah kesempatan mengambil kembali tubuhku. Ini, tolong pertimbangkan kembali. Ma Yat-siong memasang ekspresi ragu-ragu. Zhang Zili juga mendesak. Linglong hanya menyapu rambut dari wajahnya dan menyeringai. Aku tahu bahwa kau ingin aku berbagi denganmu tentang keberadaan aliran roh terbalik. Kamu takut kehilangan kesempatan kalau aku masuk. Ketika mereka mendengar ini, Ma Yat-siong tampak malu. Tetapi Zhang Zili tetap tidak terhibur dan membantah klaimnya. Linglong dengan ceroboh menyatakan, cukup, meskipun ada banyak manusia dan iblis yang turun ke dunia ini, kemungkinan tidak ada dari mereka yang tahu detail aliran roh terbalik. Bahkan di alam roh, mereka bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang-orang dari kultivasi umum. Arus roh terbalik ini tidak memiliki posisi atau keberadaan yang tetap. Mata Hani berkedip, seolah dia memperhatikan apa yang terjadi di depannya. Namun indera spiritualnya terfokus pada prasasti kristal surga di kantong penyimpanannya. Kesamping, perhatian Lin Yinping benar-benar terpesona oleh percakapan rahasia mereka tentang aliran roh terbalik. Apa maksudmu mereka tidak memiliki keberadaan tetap? Zhang Zili diam-diam bertanya dengan ekspresi muram. Sederhana saja, aliran roh terbalik adalah petikan sementara yang kami ciptakan menggunakan kekuatan surga dan bumi. Perikop yang telah membawa kami ke sini sudah lama tidak ada. Linglong berkata dengan dingin. Mustahil, Ma Yat-siong dengan cepat berteriak. Saya jelas melihat orang-orang yang kembali ke dunia roh setelah perang. Tanpa aliran roh terbalik, bagaimana itu bisa dilakukan? Linglong dengan acuh tak acuh berkata, kamu lupa bahwa para kultivator kuno dari alam fana menghubungi alam roh untuk bantuan selama invasi iblis penatua. Dupa bisikan alam, Zhang Zili mengerutkan alisnya. Iya, ketika orang-orang itu kembali, mereka menyalakan dupa untuk memberitahu alam roh untuk membuka petikan. Bahkan jika Anda entah bagaimana berhasil mendapatkan ritual itu, apakah Anda tahu ada orang di alam roh yang mau membuka satu bagian? Sejumlah besar batu roh tingkat puncak digunakan dalam penciptaan aliran roh terbalik. Bahkan jika manusia dan iblis bergandengan tangan, itu akan menjadi tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Kata-kata Linglong menghancurkan harapan terakhir Ma Yat-siong. Tapi kemudian, bagaimana Yang Mulia ingin kembali ke alam roh? Zhang Zili bertanya dengan tenang. Saya adalah selir dari Raja Serigala Tiankui dan putri tertinggi dari Serigala Silver Moon. Keadaan saya berbeda. Tubuh dan indera spiritual saya memiliki cetakan piring menantang bintang. Selama saya bisa mengambil kembali tubuh saya bisa mengaktifkan kekuatan jejak. Seorang penatua di klan saya meletakkan formasi yang diaktifkan oleh kekuatan piring menantang bintang. Bahkan lintas alam. Ini akan dengan paksa membuka aliran roh terbalik skala kecil untuk membawaku kembali. Itu hanya bagian untuk saya. Jika orang lain mencoba mengambilnya tanpa jejak, tubuh mereka akan segera dihancurkan oleh distorsi spasial bagian itu. Kalau bukan karena kepemilikan tiba-tiba fragmen jiwa Yuanca dan pemisahan jiwaku, aku pasti sudah lama kembali ke alam roh. Linglong berbicara dengan nada pahit. Ma Yat-siong melirik piring di tangan Linglong dan dengan bingung berkata, jejak. Piring menantang bintang di tangan Anda bukan asli. Saya curiga bahwa harta karun legendaris ini terlalu lemah. Senyum Zhang Zili memudar dan ekspresinya berubah suram. Harapannya beberapa ratus tahun telah benar-benar hancur. Pada saat itu, Hani tumbuh waspada dan diam-diam mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu apakah sesuatu akan segera terjadi.